Selamat malam semuanya. Kece-kece banget sih malam hari ini. Sama-sama. Itu juga kece banget yang lagi nonton, lagi ngumpul sama keluarga, mungkin sama teman-teman, atau mungkin lagi sendiri. It's okay. Aku menemanimu selama 1 jam, cause I love you. Iya dong, kita harus penuh cinta. Apalagi sekarang kan di Indonesia ini lagi ada beberapa bencana. Seperti misalnya minggu lalu ini ada Gunung Kelut meletus ya, sudah tahu ya. Tapi ada berita terbaru tentang Gunung Kelut. Jadi kini para pengungsi ini terancam bahaya lahar dingin. Saya dengar berita itu tadi pagi juga. Dan katanya jika hujan turun dipastikan lahar dingin berpotensi mengalir ke sungai yang berhulu di puncak Gunung Kelut. Nah, warga dihimbau oleh pemerintah daerah agar menjauh dari zona aliran lahar dingin. Karena lahar dingin ini mengandung banyak belerang yang tentunya sangat berbahaya. Dan tamu saya yang pertama malam hari ini katanya dia baru kembali dari tempat pengungsian Gunung Kelut. Kita tanya seperti apa kondisi di sana, apakah semakin membaik atau malah semakin parah. Ashanti. Selamat malam, Ashanti akhirnya hadir malam hari ini. Banyak yang request. Amin. Amin, silakan duduk. Jadi sekarang aku mau minta maaf dulu ya atas nama acara ini, tim kreatif dan saya sendiri. Bahwa tadi ada di Twitter, kita sudah nge-tweet dan semua orang pada baca, kita bilang Ashanti sedang hamil. Tapi tidak ya. Enggak, enggak sama sekali. Mungkin maksudnya Sarah lagi seperti hamil karena kekenyangan perutnya, jadi salah nulis. Mungkin itu berita yang kemarin pas keguguran. Mungkin berita itu kalau ya. memang dihitung dari jaraknya sekarang, seharusnya kalau masih ada 6 bulan gitu. Tapi karena nggak ada ya. Oke. Mohon maaf, tapi lagi sehat kan sekarang? Alhamdulillah. Lagi sehat ya. Lagi sibuk juga dan kemarin katanya baru kembali dari kemarin atau kapan sih ke pengungsi Gunung Kelut ini? Hari Sabtu. Weekend ya? Jadi kemarin tuh sebenarnya harusnya pulang hari Jumat ke Jakarta pagi-pagi. Jadi malam pas kejadian bencana itu gunung meletus itu kita lagi di Malang, jaraknya cuma 2 jam dari Kediri. Oh, lagi di sana. Jadi kan semua bandara untuk hari Sabtu pagi, Jumat pagi di close semua. Sampai kita mau, karena Mas Anang malam itu ada penjurian di salah satu stasiun juga yang harus live. Itu stres, harus nyari kemana-mana, ternyata nggak bisa pulang. Makanya dari situ kita memutuskan untuk ya udah mumpung kita lagi di sini kan, daripada kita balik lagi nanti sekalian kita mengunjungi ke pengungsiannya para korban. Nah itu kan pada saat itu berarti baru banget ya, itu kan memang baru terjadi, malamnya terjadi, besoknya kita langsung datang. Wah, jadi lagi repot banget dong di situ. Iya, lagi riuh banget. Yang aku lihat memang jadi ada aku naik 1,5 jam dari Malang, itu ada 3 desa yang benar-benar gak ada apa-apa lagi karena semuanya udah hancur, kena abu vulkanik. Dan dia bilang itu kan genteng kalau kena batu biasanya pecah ya, ini enggak, bolong. Betapa panas batu itu kan. Jadi mereka udah nggak, dan ada yang bilang, Mbak, anak saya aja ketinggalan. Saking saya tuh cuma bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Terus anaknya di mana? Ya ketinggalan di desanya gitu, dia udah nggak tahu di mana. Jadi yang paling sedih tuh pas pengungsian mereka tiba-tiba lagi nyari-nyari nama gitu loh. Iya, untuk ngecek korban. Itu yang aku tuh kayak, ya itu yang paling mirisnya tuh pas bagian-bagian situ. Tapi wow, saya kagum juga ya, maksudnya di saat baru kejadian Ashanti sama Mas Anang memberanikan diri untuk travel juga di daerah itu. Padahal kan mungkin saya sendiri pun kalau pada saat baru kejadian seperti itu tidak terpikir untuk melakukan hal itu, malah diam di tempat aja deh, takut kenapa-kenapa gitu kan. Iya, sama sebenarnya aku juga panik banget gitu, panik dalam arti kalau misalnya kesana takut kenapa-kenapa juga kan, gitu kan. Karena pada saat itu baru banget kejadian gitu. Cuma ya udahlah, mudah-mudahan insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Kita berangkat, dan yang kita sedih banget tuh pengungsian aja abu vulkaniknya tuh setebel ini. Di itu pengungsian dan mereka tidur di antara debu itu gitu. Jadi kita dan setiap 10 menit tuh mereka sapu, mereka pel gitu. Nanti tiap 10 menit ada lagi. Jadi mereka ganti masker lagi, dan aku karena mau menghibur mereka kan nggak mungkin pakai masker kan, orang itu pengennya datang supaya orang tahu. Jadi gitu. buka gitu. Dan memang yang seharian aja aku di sana, pulang itu kita berdua migrennya parah banget. Iya, karena mungkin emosi juga, ya kebawa juga, karena kan, kebawa capek juga ya, terus dari abu itu ya. Betul. Tapi hebat banget ya, luar biasa sekali. Aku kagum sekali meluangkan waktu untuk hadir dan paling nggak menghibur mereka, walaupun pasti yang mereka butuhkan banyak sekali kan. Karena pas aku datang dengan masker gitu,
mereka yang benar-benar cuma sendiri di ujung sana per keluarga atau per desa Masih gitu bingung juga yang pasti. diem, yang pandangannya kosong gitu. Iya, Akhirnya kan iya. wartawan yang ada wartawan news di sana kan aku nggak bawa wartawan ke sana kan. Tiba-tiba ada wartawan news di sana bilang, "Mbak buka deh supaya mereka tahu." gitu. Akhirnya Mas Anang buka, kita buka dan mereka langsung kayak bener-bener, "Wah mau foto dong, handphone kita kan nggak ada." Yang Iya, iya, aduh, iya. itu yang sedih banget. Terus mereka akhirnya yang nyanyi dong, yang gitu. Dan itu kan kelihatan muka perubahan yang dari Iya. sedih bener-bener akhirnya mereka bisa sedikit terhibur. Walaupun sejenak mereka bisa Walaupun melupakan iya, betul, sebentar ya, iya. melupakan sedikit musibah yang menimpa. Terus setelah itu sempat follow up lagi nggak? Kayak sekarang follow up Iya. lagi nggak ke mereka langsung? Karena kan kebetulan di sana orang yang kita di sana, ada beberapa relawan. temen yang Iya. di sana dan yang aku bangganya tuh relawannya itu mereka yang bagian masak, yang ada dari Universitas Brawijaya yang buat di kesehatan itu mereka luar biasa banget, bener-bener mereka stay di sana dan aku bilang tolong kontak kalau memang ada apa-apa lagi dan ini kan Sabtu aku nyanyi di Surabaya, Oke. Minggu kita mau berangkat ke Mau sana. jenguk mereka ke tempat yang sama di situ Iya, ya. Wah hebat banget dan tentunya kita kan selalu berdoa untuk para korban. Iya, Baiknya juga kita berdoa untuk para relawan tersebut Iya, semoga mereka tetap kuat dan sehat supaya bisa betul, membantu ya. Itu yang luar biasa menurut aku, nggak semua orang mau melakukan hal kayak begitu. Iya, tapi Mas Anang sama Ashanti juga hebat banget datang ke situ untuk menjenguk mereka, memberi hiburan. Bukan hebat sih sebenarnya, tapi lebih kayak karena ada di situ juga Iya, gitu. Jadi pas rasanya ada di tuh situ. kayak masa kita nggak lihat sih Iya, iya, gitu. Dan iya. memang wah sedih deh keadaannya, memang nggak yang aku lihat dan aku pikirin memang bantuan banyak banget pada Betul. saat itu. Tapi yang mereka butuhkan bukan hanya pada saat itu, tapi recovery lah. Betul Saat sekali recovery itu. karena kan ladang-ladang mereka, Iya. mata pencaharian Habis mereka, rumah, habis rumah betul, segala iya. macam. Ya semoga memang ada lahar dingin dan segala macam kan Iya. lagi ada peringatan di situ, tapi semoga mulai hari ini ke depannya membaik dan yang pasti setelah itu mereka bisa bangkit lagi ya. Benar, recovery-nya ya. Iya, recovery-nya yang paling penting. Sekarang dari Gunung Kelut kita berpindah ke Instagram. Jadi aku sempat ngintip-ngintip atau istilahnya Ini stalking. pasti deh ngeliatin Instagram. Stalking Instagrammu, isinya tuh ya siapa sih yang nggak suka ngeliat Instagram cewek kece, wajahnya cantik, Doyan. fashionnya. Yang diambil yang gini-gini doang. Yang Sebetulnya lainnya juga banyak sih memang ada sama anak-anak juga, ada tangan pegangan sama Mas Anang. Nggak tahu sih tangan siapa, tapi kayaknya tangan Mas Anang pastinya soalnya tulisannya Together Mungkin Forever nggak sih tangan ya. orang. Nggak mungkin kan tangan yang ngatur lighting pada saat itu gitu ya, Mas Anang gitu. Terus tapi banyak memang fashion ya. Sebenarnya bukan fashion, tapi aku sebenarnya tipe orang yang ya kalau saat nyanyi aja. Ya. Kalau nyanyi atau ada foto, karena aku orangnya nggak suka di foto banget. Tapi kalau foto sendiri tuh bagus. Tapi kalau di foto orang tuh nggak tahu kenapa posenya suka nggak bagus Nah, gitu. soalnya kalau foto sendiri kan kita tahu angle-angle-nya. Iya, iya benar. Jadi kalau di foto Gitu. orang kalau pas dapat bagus tuh kayak aduh, ini disimpan banget gitu. Jadi masukin ke Instagram. Masa sih menurut Ashanti kalau di foto orang nggak bagus? Aku Enggak, lihat hasil lebih fotonya bagus. kayaknya bagus semua. Lebih bagus kalau orangnya candid ngambilnya. Jadi kalau aku yang gaya gitu, Oh kalau pose gitu. pasti ada yang kaku, ada yang aneh, pokoknya gayanya nggak bagus aja. Tapi kalau kayak pilih baju-baju untuk manggung kayak gitu ya, tadi kita lihat mau manggung atau kadang-kadang mau pergi sama anak-anak juga atau sama Mas Anang, so fashionable gitu. Itu kalau baju itu memang dari dulu suka fashion, ada stylist sendiri atau Aurel bantuin atau Enggak ada lah, apa sih? fashionnya hanya kalau lagi pakai baju yang bagus aku masuk Instagram. Karena Pak sering kali hari-hari tuh aku dikomplain sama anak-anak dan Mas Anang. Kenapa? Kamu dandan kek? Masa sih nggak ada? Oh ya, Boleh tanya, itu sampai satu rumah tuh, aku tuh kalau pergi yang ke mall, kadang ke misal Pondok Indah Mall atau mana, tuh aku pikir karena ada dekat rumah gitu kali ya. Jadi tuh celana pendek, terus udah, ya kayak tadi kesini gitu, yang kadang-kadang tuh aku Tapi mikir, tetap cantik sih. ya enggak juga, tapi kan kadang orang pengen ngelihatnya, kok lo di TV kayaknya udah ini banget gitu, kok aslinya kayaknya nggak terlalu. Jadi Mas Anang yang minta untuk Jadi dandan kamu gitu. dandan dong, kamu pakai baju. Nah kayak gitu, cuma kadang aku kan manusia ya, kadang males juga. Jadi ini aku cuma mau ke Pondok Indah loh, cuma mau belanja Iya. doang, mau beli apa doang loh gitu. Aku kalau bisa pakai daster. Enggak juga pakai Keluar daster sih rumah. aku. Enak aja. Wah aku sih sering sih pakai baju Loose gitu ya, iya. Loose bukan daster. Terus anakku nanya, ibu mau pergi keluar ya? Iya. Itu ibu pakai baju apa sih? Pakai baju rumah? Enggak, ini baju pergi. Kok sama kayak baju ibu pakai tidur kemarin gitu. Ya enggak. Maksudnya ya tetap masuk kaos, celana pendek gitu, tapi lebih sering yang enggak
nggak ngeblow, nggak Iya, apa. iya, iya. Dan Tapi rambutnya cantik, gak usah di-blow, digini. Itu apa maksudnya ikal-ikal ada gitu? yang Apa buat lagi soalnya panjangin? kalau sendiri nggak mungkin ini. Aku nggak bisa nyatok, nggak Bisa bisa dandan pakai nggak? bulu mata. Tapi dandan bisa kan? Salah. Bisa dandan, cuman bulu mata sama... Ya, dandan seadanya kayak eyeshadow juga yang nggak terlalu gimana. Tapi dandan dikit sih bisa. Cantik tapi. Aku menemukan ini juga nih, menemukan artikel tentang tadi aku bilang di awal acara bahwa Ashanty pengen banget di drama musikal. Iya, pengen banget karena pengen main film musikal tuh udah dari aku masih kecil. Tunggu sebentar, kalau drama musikal itu kan kalau lagi dialog itu kan pakai nyanyi gitu. Coba jawabnya sambil nyanyi. Latihan di sini. Aku nanya sambil nyanyi ya. Ashanty, aku katanya mau drama musikal. Oh kenapa? Jadi bingung gue nimbalinnya. Iya, jelek banget ya suara aku. Nggak sih, bagus. Coba. Pakai lagu, pakai nyanyi, pakai nyanyi. Gimana? Misalnya apa ya? Enggak, jawab aja kenapa. Iya, tadi nanya. Kenapa pengen banget di drama musikal, baby? Karena itu impian aku dari kecil. Oh ya gitu. Udah, jadi maksudnya lebih yang kayak misalnya Memang ngeliat apa waktu where kecil? do I begin? Nah, kan apa sih Iya. kayak aku tuh dulu karena papaku seneng banget nonton film-film kayak gitu dan kita waktu itu kan dari kecil aku kan 5 bersaudara dan kita baru pulang ke sini tuh aku SD kelas 1. Jadi tuh aku dulu ngefans banget sama Shirley Temple. Oh, Gitu. oke. Dan itu tuh seneng banget pokoknya impian aku one day aku harus main drama musikal gitu. Pasti terjadi. Insya Siapa yang Allah. nggak mau ngajak? Insya Allah. Suara oke, enak Benar. dilihat, pasti musikalnya langsung laku. Didoain semoga kejadian Doa ya. ya, amin. Oke, masih di sini jangan kemana-mana Iya. karena berikutnya kita akan ngobrol tentang Mas Anang ya. Aku mau nanya-nanya korek-korek tentang Mas Anang. Ini nggak ada foto Mas Anangnya nih di sini, tapi nanti kita ngobrol soal Mas Anang. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tadi kita lagi bicara soal Instagram. Instagramnya Ashanty ini banyak kasih lihat kedekatan juga sama keluarga, sama Aurel ya, terus utama sama anak-anak Azel juga ya. Kompak banget memang. Kayak tadi ada fotonya kan lagi gimana sih? bareng. Aku tuh Lagi alhamdulillah jalan-jalan. lagi iya waktu itu lagi liburan. Alhamdulillahnya banget dalam arti kan aku ibu sambung ya. Oh, kalau ngomong ibu tiri tuh kayaknya nggak seneng gitu. Ibu sambung buat mereka gitu dan aku lihat jadi kayak anak sendiri gitu. Mereka ke aku tuh bener-bener yang apalagi yang laki-laki tuh. Tuh kalau misalnya aku baru pergi 3 hari, Bunda tuh nggak kangen sama anaknya ya. Oh gitu, Bisa lucu. gitu. Sampai gitu. Sampai begitu, terus kayak kemarin dia melukin aku gitu, segini-gini perutku. Jangan punya adik dulu deh katanya gitu. Biar dia tetap Biar dapat dia tetap yang dimanja-manja. gitu. Cuma memang belakangan ini mereka udah mulai komplain, punya adik deh karena nyusahin kita terus. Jadi kayak, ayo dong jalan dong gini. Awal-awal mereka masih mau, sekarang kalau udah gede tuh udah kayak susah Sudah banget. ABG ya, sudah Iya. SMA, sudah Udah SMA sama SMP. SMP. Tapi bisa galak nggak sebagai ibu Oh, aku marah. sambung itu Nah, tetap bisa? itu tuh di awal yang benar-benar Awal-awal. jadi kayak perang batin aku dalam arti, Mas Anang, kamu jangan marahin anak-anak, kalau marahin biar kasih tahu ke aku. Tapi aku tuh nggak bisa orang yang kayak nguna gitu, kayaknya. Iya. Masih kalau dikit-dikit kok gue harus ngomong sama kamu gitu. Kayaknya anak-anak ini one day akan tahu kalau kok kamu kayak gitu sih gitu. Iya. Jadi aku perlahan-lahan marah dan aku sampai sekarang pemarah banget, bawel. Dan mereka alhamdulillahnya tuh kayak, aduh makanya aku bilang ini blessing ya. Mereka nggak pernah yang kayak, kamu kenapa enggak? Iya, Malah kalau menerima dan sebagai mereka ibu, malah ya. kadang kalau aku lagi banyak jam sebel nggak sih kalau Bunda lagi marah? Enggak, aku seneng kok, kan artinya Bunda sayang. Itu tuh kayak terharu banget gitu. Jadi marah, tetap marah. Kalau mereka nakal marah, mereka pulang telat apa marah, aku yang marah. Jadi tanpa aku harus, Mas tolong dong, gini kan capek. Iya betul. Lagian nanti kalau anak-anak tahu juga disangkanya kita Ya, apa lo- namanya nah, ngadu-ngadu iya, atau gimana kok gitu kayak ya. gitu banget sih gitu kan gak setiap anak mau karena aku punya pengalaman sama yang namanya ibu tiri gitu. Aku ngeliat yang kayak gitu tuh kayak nggak deh aku nggak mau Jangan punya yang sampai. kayak gitu Iya, gitu. iya. Tapi aku nggak bisa ngebayangin kalau Ashanty marah-marah mukanya manis gitu. Kayak apa wajah galaknya? ini Coba kasih lihat. kamuflase ini manis. Coba. Oh, Coba pura-puranya aku Ariel pulang telat. gini ya. Ariel gayanya nggak gitu. Aurel gayanya nggak gitu ya. Dia Aurel. udah cewek sekarang. Oh iya sekarang aku juga lihat Instagramnya dia juga. Kak kamu tau gak sih ini jam berapa? Kalau kamu Manggilnya kayak apa, Mama? Bunda. Oh Bunda. Jam 10
lewat 2 jam Terus Bunda. menurut kamu boleh? 12 berarti. Terus menurut kamu boleh pulang jam segini? Boleh? Bunda gak suka ya Kak kamu kayak gini lagi, panjang gitu. Bisa udah. galak. Oh galak. Ya Bunda ikut aja sama aku sama Aurel. Biasanya kalau sama anak-anak kemana? Ke mall, Ke nonton. mall. Aurel udah mulai, Bun. Kalau malam minggu kan dia nggak bolehin. Jadi gini, Iya. teman-temannya udah mulai boleh pergi yang misalnya ke tempat-tempat yang tempat-tempat yang agak-agak misalnya kayak lounge Iya, gitu iya, apa. iya. Kak, aku bilang nggak semua orang tua harus ngebolehin anaknya kayak Iya. gitu. One day kamu akan punya keleluasan untuk melakukan itu. Oh tapi Gitu. sekarang dia belum boleh? Nggak boleh. Iya hebat banget aku. Oke. Oh aku Bisa ya bertahan ya? bisa. Ya maksudnya kan kalau enggak kan anak-anak bisa, tapi kan teman-teman aku lama-lama kita Iya. nggak tahan juga gitu. Tapi aku selalu ngasih saran kalau kamu selalu ngikutin teman-teman kamu nggak akan jadi orang. Iya, Kamu iya. harus punya ya oke aku nggak boleh gitu. Jadi sekarang nih yang mulai kayak Bun, teman-temannya Bunda kan pergi tuh ke tempat-tempat gini-gini. Bunda pergi dong, ajak aku. Oh gitu. biar pernah nggak sudah Pernah diajak ada sekali bareng? 2 kali tuh aku ngajak dia pergi gitu dan dia bingung sendiri mungkin jadi kayak orang di tempat apa sih gitu. Di mana teman-temannya tuh kayak udah biasa ke tempat-tempat Iya gitu. benar. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya untuk anak-anak yang lagi nonton juga kalau sudah ABG masih dilarang. Aku Nggak pun keren waktu masih katanya. SMA juga belum boleh juga. Terus Apa kalau namanya? SMA ya? Maksudnya masih ada batasan-batasan dan pada akhirnya setelah kita dewasa kita jadi mengerti kenapa. Benar. Karena kan memang takutnya ada apa-apa sebenarnya bukan karena nggak boleh bergaul Iya, ya. karena cuman takutnya. kalau zaman aku dulu mungkin nggak seheboh sekarang ya anak-anak. Dulu termasuk banyak di rumah juga, Nggak banyak. juga pergi juga karena mamaku memang agak keras sih orangnya. Baru selesai SMA aku udah mulai pergi-pergi gitu. Oke. Cuma kalau dulu kan pergaulannya nggak brutal sekarang gitu. Iya. Narkoba. Betul, terus sekarang gampang sekali hal Aduh seperti sekarang lihat itu. anak kecil di mall gitu aku kepim pacarannya yang udah sampai kayak gitu di ujung sana gitu. Aku kayak, Kak kamu nggak kayak gini ya, kamu udah stres banget gitu aku. Jadi dia yang, Bunda tuh aku kalau dia pulang malam kan di mana? Coba suara ini mana? Coba Oh, Bunda ini galak ya Aku kayak ternyata orang ya. gila gitu. Iya. Galakan mana lebih cerewet dari Mas Anang? Iya, Oh, lebih gitu? cerewet dari Mas Anang. Kalau Mas Anang tuh cuma marah gitu sekali gitu. Kalau aku cerewet. Cucut gitu ya. Gitu ya. Coba aku tanya sama Aurelnya ya, sudah terhubung nih. Aurel. Halo, Hai Aurel. halo Tante. Hah? Aku tante ya? Iya sih, hitungannya tante sih ya. Iya Aurel, benar aku hampir mengkoreksi dirimu, nggak terbiasa aku dengan panggilan tante. Aurel, Iya Tante. tadi apa namanya aku ngobrol-ngobrol sama Bunda nih. Bunda bilang Bunda itu bisa galak, tapi sebetulnya di pandangan kamu Bunda itu galak banget atau galak aja? Sebenarnya gak galak sih, cuman bawel. Bawel. Jadi coba artikan bawel. Apa itu bawel dalam pandanganmu, Aurel? Ya, bawelnya tuh kalau misalnya aku mau pergi, Aha. terus aku kan pasti kalau mau pergi harus foto dulu nih. Foto, misalnya aku pakai baju apa gitu-gitu. Terus kalau jelek, pasti bawel banget. Oh, jadi dandanan kamu foto untuk dikasih lihat gitu ke Bunda. Iya. Terus? Ya gitu, jelek banget gitu. Jadi bawel banget. Terus kalau misalnya lagi pengen sesuatu, terus aku disuruh cari barangnya, terus itu aduh pasti nge-BBM-in mulu, nelfonin mulu, aduh bawel banget pokoknya. Jadi Aurel dalam sehari itu bisa berapa kali menelpon kamu untuk ngecek-ngecek dan lain sebagainya? Kalau telepon sebenarnya nggak sering sih, tapi sekali nelfon tuh, Kak udah belum? Nih. Tuh kamu mau bohong sih. Padahal udah, tapi ibunya nggak percaya. Ya nggak apa-apa kok, semua ibu-ibu bawel. Aku bisa nelpon Rajata 200 kali cuma nanya dia makannya pakai apa dan habis atau enggak. Tapi Aurel biasanya kalau kamu lagi berdua sama Bunda gitu atau sama Azel juga, yang paling kalian senang lakukan itu ngapain sih kalau lagi bareng-bareng? Kamu paling seneng ngapain? Kalau lagi berdua sama Bunda sih biasanya yang paling sering tuh ya curhat, terus cerita, saling cerita aja, ntar Bunda cerita, ntar aku cerita gitu. Oke, kalau misalnya kita lagi kenapa-napa pasti saling kasih tahu gitu. Jadi open ya, kalian relationship-nya saling terbuka gitu ya Aurel ya? Iya. Oke, selain bawel, satu lagi pertanyaan ya. Selain bawel, di mata kamu Bunda seperti apa sih? Selain bawel dan cantik sih kalau aku lihat dari sini dan baik hati. Di mata kamu gimana? Bunda baik sih, orangnya baik banget. Perhatian. Terus apa lagi ya? Pokoknya Bunda orangnya baik banget ya, pokoknya perhatian.
perhatian banget. Pinter kalau Thank you Aurel, terima kasih ya. Iya tante, sama-sama. Dah, selamat malam. Perhatian, sebetulnya kan bawel itu bentuk dari perhatian ya. Kalau kita nggak bawel nanti disangka kita nggak perhatian. Nah, dan aku orangnya kan perfeksionis banget. Oh iya. Kayak apa bedanya tempat misalnya apa ini pindah sedikit tuh kayak gampang stres gitu. Tapi kan Oh itu gitu? jadi jelek. Itu jelek dan anak-anak jadi stres. Apa sih bunda kan ini cuma begini doang. Enggak, ini harus di tempatnya gitu. Tapi mereka tuh jadi terlatih. Iya, Kayak ke iya. teman-temannya di sekolah dia jadi begitu juga. Gitu. Iya, Dia iya. bilang, bunda aku kok jadi kayak gini sih gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kan itu mengajar jadi rapi juga. Tapi kadang atau kan jadi gitu teratur. gak bagus ya. Maksudnya kalau terlalu perfeksionis over. sekarang jadi stres sendiri gitu. Kalau apa-apa harus kerjain sendiri. Ada orang, ngapain harus ada orang gitu. Iya, Kalau iya, iya. apa-apa aku harus lebih ini sendiri. Kalau di musik perfeksionis juga nggak? Kayak sekarang kan album mau keluar ya. Nah, kalau dalam pengerjaan album, kalau mau perform Aku dalam kan bermusik. nyiptain lagu juga, Sarah nyiptain lagu sendiri juga. Cuma karena memang tidak punya kemampuan untuk main alat musik, jadi kayak ngerekam nada dulu, nanti dapat refnya dulu atau depannya dulu gitu. Jadi di album aku yang ini ada 2 lagu ciptaan aku, sisanya ada Mas Anang dan lain-lain. Jadi kapan ini albumnya keluar? Sebentar lagi Kalau kan? kalau singlenya sih Maret, kalau Iya. albumnya aku masih nunggu 2 lagu lagi karena kan kalau album kan sekarang karena di industri yang kayak begini untuk penyanyi ngeluarin album tuh agak susah. Mau jualannya di mana? Oke. Satu-satunya yang kita punya di Mahakam aja udah tutup tuh kan. Iya, iya. Udah Betul. kayak nggak bisa jualan, ada jualan di tempat-tempat lain gitu. Jadi tapi buat idealisme seorang penyanyi tuh kalau punya album tuh beda rasanya. Betul. Yang album yang sekarang ini pengennya seperti apa sih image yang pengen dikasih lihat dari Ashanti? Karena kemarin kan kayak nanti aku akan bawain laguku yang sebelum sama Mas Anang Yang- gitu. yang nanti dulu perform ini, ya, dulu ya judulnya. Terus duet sama Mas Anang, Aha. kayak dulu kan orang belum mengenal aku. Iya. Terus abis duet orang jadi kenal gitu. Jadi sekarang ini adalah album setelah aku duet sama Mas Anang gitu. Kita tunggu ya albumnya ya, sebentar lagi keluar. Tapi yang pasti sekarang mau perform di sini lagunya dulu ya judulnya. Terima kasih Ashanti sudah hadir di sini, semoga sehat Ini selalu. itu buat aku. Buat Gila. ini untuk foto cover album. Ini pakainya harus balik gitu. Jangan, aku Gimana takutnya nih? orang kaget kalau pakainya terbalik. Pakainya gini aja biar. Aku ngeliat muka kamu terus dong. Iya, jadi kalau ke bawah, jadi kalau lagi stres, lagi mau bawelin anak-anak langsung gini aja, sep gitu. Jadi nggak jadi. Bibirnya harus begini. Iya. Gitu ya. Terima kasih Ashanti sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Ada siapakah tamuku berikutnya setelah Ashanti perform? Silakan lihat, ada fotonya. Boleh kasih lihat fotonya? Ini dia. Nah, duo Maya ada di sini. Tetap di Sarasean dan Ashanti. Ya, boleh. Aduh kau tanya aku lagi apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Aduh kau merayuku lagi apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Sudah biasa. Maafkan aku, dulu aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu tak ada yang menggantikanmu. Tapi itu dulu sebelum ku terluka. Jangan dekati aku lagi, sayang jangan lagi. Aku tak ingin membuat kau kecewa. Aduh kau merayuku lagi. Apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Sudah biasa. Maafkan aku, dulu aku sangat mencintai